Bapak Ibu, eh, hari ini kita ada pelatihan mengenai AKM. Nah, terutama ini ditujukan untuk wali kelas dan yang berkepentingan dengan AKM ya terutama. Oke, kenapa wali kelas? Karena ini akan dikerjakan oleh siswa-siswi terutama di kelas 8. Yang dimana kelas 8 ini datanya sudah sekarang tahapnya sudah difinalkan oleh Pusmenjar ya. Jadi Pusmenjar itu pusat asesmen dan pembelajaran. Nah, di sini kenapa saya berikan dengan judul siapkah gitu ya, siapkah kita dengan AKM, karena eh, kita lihat dulu dari sisi aplikasi. Jadi nanti kalau untuk kelas 8 dia akan menggunakan aplikasi seperti ini namanya Exam Browser. Ini dia akan melihat operating system sampai waktu di komputer siswa. Ketika komputer dan hal teknis ini tidak tercapai, maka tidak bisa dilakukan AKM itu nanti ya. Rencananya AKM utama itu akan ada di bulan September atau Oktober 2021, memang agak diundur. Namun untuk uji cobanya kemungkinan masih tetap akan di bulan April, itu kalau tidak mundur lagi ya, seperti itu, karena tetap menunggu vaksin. Nah, ini aplikasinya seperti ini nanti. Nah, kemudian kalau untuk siswanya itu misalnya mau belajar itu nanti bisa dari aplikasi Pusmenjar, itu ada di websitenya di sebelah kanan ini bisa dilihat, itu ada namanya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Ini untuk siswa. Nah, nanti jangan sampai salah kalau misalnya ada anak yang misalnya mau mengerjakan soal, itu bisa dipilih yang kelas 7 dan 8 di sini di level 4, karena ini ada yang SD ya, SD sampai kelas 6, kemudian SMP dan SMA ya, SMA atau SMK. Nah, yang dikerjakan itu nanti kalau misalnya ada siswa-siswi Bapak Ibu yang mau melihat soalnya seperti apa sih gitu ya, ini bisa di-share dan dibukanya itu di soal yang ini, yang bagian level 4 gitu. Nah, untuk siswa seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gurunya, supaya gurunya lebih paham dengan apa itu AKM, ya itu disarankan untuk membuka ini. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut UKG, ya ikut uji kompetensi guru, masukkan saja nomor gurunya. Ini contoh punya saya, dimasukkan saja nomor gurunya. Kemudian nanti ya di situ dia bisa membuka halaman awalnya seperti ini nanti. Ya, bisa seperti ini. Kalau ada tampilannya seperti ini, tinggal klik yang di bagian ini dan dia masuk. Nah, kemudian kalau sudah masuk, itu website tadi ya, alamatnya ini di Paspor GTK ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih, dan ini ada beberapa seri pelatihan kemarin memang dari Pusmenjar dan dari Kemendikbud. Nanti pilihnya adalah yang asesmen kompetensi minimum. Nah, ini untuk gurunya nih. Jadi dari Kemendikbud dan Pusmenjar sendiri disediakan aplikasi khusus namanya Belajar ID. Ya, di situ Belajar ID. Nah, nanti di sini bisa klik, pilih selengkapnya, nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Nanti ada di bagian kiri ini ada pembelajarannya, nanti tinggal pilih daftar, maka akan ada angkatan. Nah, sekarang itu sudah masuk ke angkatan 8, 9, dan 10. Jadi nanti bisa dipilih, ini ada tanggal pembelajarannya kalau gurunya mau mengetahui lebih lanjut. Nah, ini informasi yang terakhir yang saya pantau dari grup di Belajar ID-nya ya, di websitenya. Jadi nanti isinya salah satunya adalah ini seperti ini nanti video. Nah, nanti kita coba lihat ya dari tampilan ini, kemudian munculnya apa untuk gurunya pembelajarannya. Jadi kalau kita persiapannya mungkin dari gurunya dulu, kalau memang siswanya tadi berbentuk pembelajaran tipe soalnya langsung dia mengerjakan gitu. Nah, kalau untuk gurunya mengenal apa itu AKM dari sini. Ya, dari sini. Nah, nanti video ini salah satunya muncul di awal saat mengerjakan pelatihan AKM-nya. Jadi ini semacam pelatihan ya. Jadi nanti seperti ini. Kasih lihat untuk ya. Oke, jadi saya kasih lihat tampilan websitenya itu akan seperti ini. Jadi yang halaman website tadi yang siswa itu seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat nanti di Pusmenjar ini linknya, nah nanti tinggal diklik soalnya, soal numerasi, literasi, atau yang mana. Nanti kalau sudah, siswa tuh tinggal buka, ini bisa pakai handphone, tapi disarankan pakai Google Chrome, ya seperti itu. Nah, ini untuk siswanya, webnya. Kemudian untuk si guru itu nanti ada seperti ini tampilannya.
Ya, ini yang sudah mengerjakan, ini punya saya pribadi sudah mengerjakan, jadi nanti sudah tinggal cetak ada sertifikat kegiatan pelatihannya di sini, nanti tinggal diunduh. Nah, kalau yang pertama kali mau dikerjakan, itu nanti tampilnya seperti ini. Ya, nanti di situ didaftar, ya tinggal, nah ini ada pilih angkatannya, nanti dari dan seterusnya. Nah, ini sifatnya belajar mandiri, jadi tidak ada dikejar oleh trainer atau tidak ada trainernya, tapi kita membaca kemudian mengerjakan tugasnya, membaca mengerjakan tugas. Tapi sebelumnya ada pretest dan post-testnya, jadi nanti. Jadi ini ada angkatan 8, 9, dan 10 yang bisa dikerjakan. Ini akunnya menggunakan nanti akun dari UKG yang tadi ya di awal gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali saya coba ulang buka ya, oke. Oke, seperti ini. Ini nanti masukkan nomor UKG-nya aja, kemudian klik masuk, nanti dia akan muncul pertama kali seperti ini yang tadi. Nah, kemudian tinggal klik assessment ininya, kompetensinya. Nah, ini untuk gurunya. Nah, isinya apa sih? Isinya kalau kita mau belajari, nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi halaman atau bab per babnya dia akan ada seperti ini. Jadi nanti di tampilan websitenya ini yang sudah saya jadikan PDF. Jadi nanti dia ada penjelasan apa itu PISA, kemudian AM itu berlandaskan apa sih berdasarkan PISA ini gitu. Nah, nanti di bawahnya lagi tuh ada kenapa AM atau AM gitu ya. Kalau tingkat di sekolah itu kita sebutnya AKM, tapi di nasionalnya disebutnya asesmen nasional. Nah, itu sebenarnya siswa itu diminta untuk life skill sebenarnya, bukan lebih ke nilai. Jadi ada perubahan paradigma terhadap ujian gitu ya, atau kita bilang penilaiannya. Jadi sekarang untuk life skill. Nah, seperti itu. Nah, yang diminta itu ini. Jadi nanti ya, AKM ini tidak hanya menilai matematika dan baca gitu ya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi dia juga nanti akan ada survei seberapa sih anak itu pemahaman terhadap agama gitu ya, terhadap moral kewarganegaraannya, juga kebinekaannya gitu ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan nggak hanya 2 mapel itu atau 3 mapel itu, tapi juga semua mapel sebenarnya seperti itu. Nah, ini di sini. Nah, nanti termasuk ada kompetensi apa yang diminta sih sebenarnya untuk AKM itu apa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang diujikan nanti untuk siswa itu ada 3, ada asesmennya, soal-soalnya, ada survei karakter untuk siswanya, dan survei lingkungan belajar. Jadi yang dinilai bukan hanya siswa, tapi juga lebih ke sekolahnya gitu. Jadi ini ada asesmen kompetensi, skill anak, survei karakter itu tadi yang berkaitan sama agama dan PKN-nya gitu ya, termasuk BP, BK gitu seperti ini, itu juga ada penilaiannya di sini, dan lingkungan belajar. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan pekerjaan orang tua, kemudian usia orang tua, dan seterusnya. Pendidikan orang tua itu nanti termasuk di situ ada pertanyaannya. Nah, yang untuk ini pelatihannya seperti itu ya. Nanti jadi ada hal-hal yang dijelaskan sebenarnya lebih teliti atau lebih detail gitu. Nah, termasuk ada kuisnya. Jadi ada kuis untuk gurunya nih seberapa paham dengan bab pertama ini. Nah, seperti itu. Nah, bab keduanya itu petunjuk teknisnya. Jadi ada misalnya ujiannya itu seperti apa ya di hari pertama. Itu jadi AKM itu nanti akan 2 hari, hari pertama, hari kedua. Hari pertama itu apa, hari keduanya apa. Nah, itu nanti dijelaskan di sini di bab kedua lebih detail. Nah, kenapa yang diambil 5, 8, 11 gitu ya kelasnya, yang diambil kelas 5, 8, 11 ini mengikuti PISA ya, seperti itu sebenarnya. Nah, nanti di sini dijelaskan tuh ada lebih detail tentang termasuk butir soalnya apa gitu. Nah, kemudian ada kuisnya lagi gitu. Jadi setelah belajar satu bab itu ada tesnya, ada kuisnya gitu. Nah, nanti bisa dikerjakan, dan ini kuisnya harus minimal ada minimum angkanya gitu. Jadi misalnya harus istilahnya KKM-nya berapa, dan bisa 70 atau 80, nah seperti itu. Nah, ini yang contoh saja. Nanti ada 10 soal di bab kedua, nanti ada dikerjakan. Ini bab 2-nya. Nah, bab 3-nya itu ini daftar isinya seperti ini. Oke, nah kemudian nanti ada penjelasannya lagi materinya. Jadi untuk gurunya sendiri lebih mengenal AKM ini lebih jauh sampai mendetail. Jadi sampai nanti ada membuat soalnya termasuk. Jadi ini contoh penjelasannya dulu AKM seperti apa, kemudian kenapa dan levelnya
subjeknya dan seterusnya, model soalnya dan seterusnya itu ada. Pokoknya penjelasannya di sini semua ada nih, tinggal dibaca dan dipelajari gitu, seperti itu. Termasuk kuisnya. Ya, kuisnya. Oke. Ya. Sebentar. Kedengeran semuanya Pak Tommy? Kedengeran? Bu Fitri? Sudah Pak, sekarang sudah. Tadi nggak kedengaran makanya saya keluar. Oh gitu ya. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti kalau saran saya sendiri coba ikut ke yang ini, ke belajar ID ini untuk memahami itu AKM lebih jauh. Karena nanti terutama untuk wali kelas ya, wali kelas 8 Bu Rizky dan Pak Tommy posisinya ini nanti anaknya harus dikasih gambaran gitu. Jadi bukan berarti anak sudah mengerjakan tuh selesai gitu ya. Jadi nanti ada apa ya istilahnya tugas-tugas yang memang mereka menyiapkan apa gitu. Jadi kita bisa menyiapkan anak apa yang harus kamu bawa misalnya datangnya gitu. Misalnya kadang-kadang kalau dulu kan ujian tidak ada misalnya kamu datang aja sekolah selesai gitu. Nah, jadi nanti di AKM itu sebenarnya anak diminta dia harus tahu orang tuanya, tanggal lahir orang tua, usia orang tua, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua. Jadi eh, penilaiannya itu bukan si anak ngerjain soal selesai enggak, tapi si anak harus kenal siapa sih lingkungan rumahnya dia gitu loh, seperti apa sih rumahnya dia gitu. Nah, kemudian mungkin bahkan sampai kemungkinan adalah honor atau gaji misalnya orang tua gitu, seperti itu. Karena di datanya itu sendiri pun di data Dapodik karena berkaitan dengan siswa itu ada pertanyaan orang tua pekerjaan apa, tanggal lahir tahunnya dan seterusnya itu sampai seperti itu. Nah, itu nanti di situ yang di surveinya tadi ya. Jadi ada survei untuk siswanya itu juga akan ditanyakan sampai ke situ gitu. Jadi 2 hari nih. Ya ada 2 hari. Saya nah gitu. Jadi nanti literasi hari pertama itu mereka cuma ngerjain ini yang di SMP itu literasinya tes tugasnya gitu ya. Jadi belajar literasinya, soal-soal literasi. Kemudian berikutnya itu ada survei karakter. Nah, itu si anak tadi agama dan PKN-nya itu seperti itu yang berkaitan sama kepribadiannya. Nah, di hari kedua itu ada tes numerasi. Ya, soalnya gitu. Nah, nanti di situ ada survei lingkungan. Nah, ini yang ditanyakan biasanya berkaitan sama si orang tua anak gitu. Jadi mereka harus bukan hanya mengenal oh iya saya punya ayah, saya punya ibu gitu. Atau saya punya wali, tapi bagaimana dengan kondisi walinya gitu ya, kondisi orang tuanya, pekerjaannya apa dan seterusnya gitu. Jadi nanti di sini ada penilaiannya. Nah, untuk yang nah ini yang menarik yang untuk guru adalah yang di bagian keempat itu nanti di pelatihan itu ada namanya konsep literasi. Nah, konsep literasi membaca ini adalah ini sudah mengerjakan gitu, tapi si guru sendiri harus memahami bagaimana literasi ini bukan hanya di bahasa Indonesia, tapi juga di mapel yang diajarkan gitu. Misalnya seperti Katomi gitu ya di SBK itu nanti kan dia ada materi yang berkaitan dengan seni gitu. Nanti bisa saja soalnya mengenai literasi baca, tapi yang dibahas misalnya kesenian gitu ya, sosial budaya gitu. Nah, ini di sini dia masuk nih di sini gitu. Nah, itu termasuk jadi kalau literasi itu bukan hanya literasi bahasa Indonesia atau sastra gitu tidak, tapi semua mapel sebenarnya. Bahkan Napoleon sendiri prakarya itu ada ternyata di literasi yang membaca dan literasi numeriknya ada gitu, di numerasinya itu ada soalnya gitu. Saya punya contohnya gitu di situ. Nah, ini nanti gurunya juga harus membuat lebih banyak seperti literasi membaca. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal. Jadi ini berkaitan dengan apa ya lingkungan gitu ya, masih lingkungan dan tipe soalnya itu nggak hanya soal begini seperti ini dialog, tapi bisa juga infografis dan seterusnya. Saya kasih lihat di seperti bentar. Nah, seperti ini nih, misalnya tokoh ya, misalnya tokoh gitu. Jadi materi bacanya bukan hanya sastra dan bahasa gitu, tapi semua mapel. Makanya dianggap ini mewakili semua mapel gitu. Satu ujian ini misalnya literasi mewakili keseluruhan mapel karena kasusnya misalnya seperti ini gitu. Jadi ada tentang tokoh, ada tentang kesenian dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat di sini nih. Nah, ini contoh saja nih tipe soalnya gitu ya
yang bisa dilihat. Nah, terus ada infografis seperti ini. Nah, ini yang menurut saya masih jarang di sekolah kita ajarkan untuk membaca tentang infografis gitu ya. Yang saya lihat di mapel saya sendiri masih belum saya masukkan infografis, bagaimana membaca infografis dan menemukan data di infografis. Nah, ini yang tugas kita sebagai guru untuk materi ajarnya menambahkan mungkin infografis atau autobiografi seperti ini untuk dibaca di bidang masing-masing gitu misalnya. Ya, seperti itu aja untuk guru. Nah, ini nanti ada di AKM-nya itu dijelaskan uh, materi itu bagaimana. Nah, ini termasuk nih infografis. Itu apalagi berkaitan dengan kesehatan gitu ya mungkin. Nah, itu bisa dilihat di sini nanti. Ini contoh lain gitu. Nah, ini yang literasi. Nah, nanti untuk yang numerasi sebentar, yang numerasi ya. Oke, ini numerasi. Nah, ini bukan hanya di matematika tapi semua mapel yang berkaitan dengan ada berhitung gitu. Termasuk nih saya di prakarya ini contoh kalau membuat miniatur rumah gitu misalnya ya. Ini di mapel saya kebetulan ini masuk, ini ada di pelajaran kelas 7 semester 1 di saya. Ini ada. Jadi dia menemukan data saja kemudian dibaca kemudian nanti diolah. Nah, pertanyaannya bisa berbentuk pilihan ganda, bisa menjelaskan, menguraikan itu. Nah, kalau untuk pelajaran ya pelajarannya Bu Fitri misalnya tentang IPA gitu ya, itu jadi numerasi itu bukan hanya untuk matematika tapi semua mapel masuk gitu ya, terutama yang ada angkanya, yang ada hitungan. Makanya disebutnya bukan misalnya bukan algoritma atau apa gitu, mereka disebutnya hanya numerasi. Numerasi itu mencakup angka berarti semua. Nah, itu termasuk ini. Jadi soal-soalnya pokoknya ada angka, ya itu akan dimasukkan sebagai numerasi. Termasuk mapel saya prakarya gitu, mapel IPA gitu. Ini kan menghitung bobot berat badan gitu. Dan seperti ini akan semua masuk gitu. Termasuk ini ya, kondisi seperti ini biasanya ditemui di matematika gitu, tapi mungkin bisa di mapel lain ditemukan gitu. Nah, ini untuk AKM seperti itu. Jadi ada 5 bab di AKM ini, di guru belajar ini ya, di guru belajar seperti ini. Kalau bisa terutama wali kelas gitu ya dan guru mapel mengikuti ini yang dari kementerian supaya memahami, oh nanti bikin soal literasi itu seperti apa, oh seperti ini yang diharapkan gitu. Oh soal numerasi di mapel saya, oh ini yang seperti ini yang diharapkan gitu. Jadi nanti melihat tipe soalnya, jadi kita udah paham, oh yang seperti ini yang diharapkan untuk dipelajari di tahun-tahun kedepannya gitu. Karena ini nanti akan terus ada gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin ini contoh saja, saya kasih gambarannya saja. Nanti bisa dikerjakan kalau memang mau ikut untuk pelatihannya. Ini sudah sampai gelombang ke 89 ya, 89 10. Nah, seperti ini. Ini. Ya, yang penting punya akun UKG-nya, sudah ada nomor UKG, ini bisa diikuti. Ya, baik Bapak Ibu, itu dulu gambaran dari yang AKM ini. Jadi kesiapan dari kita gurunya perlu memahami dulu ya AKM itu dari yang disediakan sama kementerian atau dari Pusmenjar ya di bawah kementerian gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk AKM-nya, persiapan AKM-nya ini seperti itu. Nah, nanti kalau mau membaca yang keseluruhan bab tadi itu ada di ini, saya bikin Google Classroom khusus gitu untuk pengimbasan AKM atau pembelajaran AKM-nya di situ, termasuk buku-buku dari Pusmenjar dan seterusnya. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu gitu untuk Bapak Ibu perihal AKM, tapi dari sisi guru nih, dari sisi guru dulu. Nanti dari sisi siswanya kita bahas bisa seperti itu. Nanti untuk persiapannya aja untuk kita. Gitu. Walaupun AKM utama di September dan Oktober gitu ya, mungkin biar wali kelas lebih paham dulu atau mapel, guru mapel lebih siap dulu. Ada pertanyaan? Mungkin? Ya. Ada pertanyaan mungkin buat ininya. Kalau logiknya itu nanti pakai UKG ya Bapak Ibu, jadi pakai nomor UKG itu bisa. Jadi ini sifatnya disarankan untuk guru mengikuti ini, gitu. Ya, baik. Ada dulu mungkin tanya kalau masih
belum paham memang sifatnya dia kalau bisa ngikutin ini karena dia ada 5 bab. Ini ada 5 bab dari pelatihan AKM yang disediakan gitu. Tapi kalau mau lebih lanjut bisa di guru belajar ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan AKM di 2021. Ya. Kita nanti lanjut lagi besok sehari lagi untuk menjelaskan tipe soalnya secara spesifik gitu ya. Jadi kalau yang di sini kan dia hanya paling bab 4 dan bab 5 ya untuk seperti apa sih literasinya, soal-soalnya seperti apa gitu. Oh ternyata begini. Oh numerasi itu ternyata nggak hanya mapal matematika, oh ternyata di IPA, di prakarya, mungkin di seni musik dan seterusnya nanti juga ada numerasinya ternyata. Nah itu yang akan dibahas di situ. Tapi nanti untuk soalnya persisnya seperti apa yang